Kadang-kadang ulamanya, habibnya, kiainya, begitu kena amplop tebel dikit warna coklat, saudara, yang hak jadi batil, yang batil jadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi. Ada nggak yang begitu? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Ini realita pahit, saudara. Begitu murahnya prinsip kita, begitu gampangnya kita dibeli, saudara. Coba kita lihat Rasulullah. Jangan anda pikir Rasulullah nggak dibujuk, saudara. Strategi musuh-musuh Islam dari dulu nggak pernah berubah. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul, pukul. Peluk, kalau nggak bisa peluk, gebuk. Itu dari dulu strategi musuh Islam, saudara. Mereka lakukan itu untuk Rasulullah. Mereka bujuk Rasulullah, nggak langsung mereka musuhi, saudara. Mereka bujuk dulu Rasulullah. Dilihat Rasulullah mulai berkembang dakwahnya, dibujuk, didekati oleh mereka. Hei Muhammad, ini kata mereka nih, bukan kata saya. Jangan kau lanjutkan dakwahmu. Kau ingin wanita, kami berikan engkau wanita paling cantik di kota Makkah. Kau ingin harta, kami jadikan engkau orang paling kaya. Kau ingin tahta, kami jadikan engkau raja. Ditawarkan Rasulullah, saudara. Syaratnya satu, yang penting diam, bungkam, berhenti, jangan lanjutkan dakwahnya. Tapi apa jawaban Nabi, saudara? Apakah beliau gentar? Beliau bisa dibeli? Beliau goyang? Dengan tegas beliau jawab, saudara, law wada'u syamsa biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahlik dunah. Kata Nabi, saudara, jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan ditaruh di telapak tangan kiriku, supaya aku tinggalkan dakwah ini, supaya aku diam, supaya aku bungkam, demi Allah, aku tidak akan mundur sampai diberikan kemenangan oleh Allah atau mati bersimbah darah, saudara. Saya ngalamin, Pak, Bu, yang namanya dakwah turun dari pesawat 2018 di Manado, saudara. Bukan disambut pakai hadrah, bukan disambut pakai protokoler, bukan disambut marching band, disambut pedang, saudara. Disambut tombak, disambut panah. Saya mau dibunuh, saudara. Saya ngalamin yang namanya dakwah. Dari tempat ke tempat, panitia mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, mendapatkan rintangan, saudara. Masya Allah. Tapi saudara, wallahi, demi Allah, yang saya alami, yang habaib alami, yang kiai saat ini alami, wallahi tidak ada seujung kuku dibandingkan yang dialami Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada, mohon maaf, sebagian orang yang merasa dirinya paling hebat, paling berani, sampai merendahkan orang lain, merasa dirinya udah paling top. Saya di penjara, saya ini yang paling berani, saya yang di baris terdepan. Ini juga teguran, buat apa kau sombong? Apa yang mau kau sombongkan? Kau kecil dibandingkan Rasulullah. Rasulullah kita dulu diajarkan bagaimana oleh Tuan Guru sekumpul. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau. Beliau lembut, dakwahnya luar biasa, menyentuh hati, menggetarkan jiwa. Tapi apakah beliau nyerang ulama yang beda cara perjuangan dengan beliau? Enggak, saudara. Beliau nggak pernah nyerang. Beliau ngajarkan kita bagaimana menjaga persatuan. Beliau punya gaya, beliau punya metode, beliau punya cara. Tapi ada ulama-ulama lain yang punya cara di tempat-tempat lain di luar daripada tempat ini. Beliau nggak pernah serang. Beliau ngajarkan kita bagaimana banyak cara menuju Mekah, walaupun beda-beda cara, yang penting tujuannya satu, baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak. Siap kita bersatu? Siap kita bersatu? Saya mau tanya, besok-besok kalau umat Islam mau diadu domba antara ulama yang lembut dengan yang keras, kira-kira terima atau tidak? Terima atau tidak? Bisa diadu domba atau tidak? Siap menghormati perbedaan? Siap bersatu? Siap kibarkan panji Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para sesepuh, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Gadri, dan tidak lupa sahabat saya, akhi fillah walillah, sahib hadzal majlis ad-da'i ila Allah al-khaluq Al-Habib Hafidh bin Abdullah bin Muhammad Al-Gadri. Kita doakan mudah-mudahan beliau, orang tuanya, keluarganya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada para sesepuh hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Ali bin Sa'ib As-Segaf, Kiai Haji Syamsuri, hadir juga di tengah-tengah kita Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Hamid Bahashim, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, semuanya. Begitu pula aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, Bapak Camat, Bapak Lurah, semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para sesepuh, para tuan guru, para aparatur pemerintahan yang mendukung daripada dakwah, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkatnya Maulidur Rasul, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dibahagiakan dunia akhiratnya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan maulid agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, luar biasa, begitu kita masuk bulan maulid Nabi, umat Islam, mayoritas umat Islam di berbagai tempat, di desa, kota, masjid, majelis, pesantren, kantor, toko, instansi pemerintahan, pasar, di mana-mana umat Islam merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, terkadang bertanya atau ada yang mempertanyakan, kenapa kita merayakan maulid Nabi, saudara? Apa alasan kita merayakan maulid Nabi sampai keluarkan biaya besar-besaran, banting tulang mempersiapkan berhari-hari? Kenapa kita merayakan maulid Nabi? Ada beberapa alasan, saudara.
Yang pertama, kita rayakan maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk ketaatan, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu. Jadi kita rayakan maulid Nabi karena patuh perintah Allah. Ada yang tanya kepada saya, Habib, memangnya Allah perintahkan kita buat merayakan maulid? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Mana ada di Al-Quran ista'u maulidan Nabi, ayat yang nyuruh kita bikin maulid Nabi? Nggak ada, Habib. Habib jangan mengada-ngada mengatakan kita mengadakan maulid atas perintah Allah karena patuh perintah Allah. Saudara, mari kita lihat saudara, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala saudara? Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu. Saudara, Al-Imam Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur, Al-Imam Ibnu Abbas meriwayatkan saudara, atau Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan rahmat Allah di ayat tadi yang kita diperintahkan untuk bergembira atasnya, Allah perintahkan kita untuk gembira atas rahmat Allah. Siapa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Saudara, yang dimaksud dengan rahmat Allah tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Karena Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Artinya saudara, Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap rahmatnya, betul? Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Berarti Allah perintahkan kita untuk gembira atas Nabi Muhammad. Sedangkan maulid yang kita rayakan adalah ekspresi kegembiraan atas lahirnya Rasulullah. Maka kalau Allah perintahkan kita untuk gembira atas Nabi, sedangkan maulid adalah ekspresi kegembiraan atas lahirnya Nabi, kesimpulannya berarti maulid perayaannya adalah perintah Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini pian-pian semua jelas atau tidak? Orang kompak, orang semangat jawabnya jelas atau tidak? Orang semangat jelas atau tidak? Faham atau tidak? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Banjarmaru, Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura, Kalimantan, semuanya yang cinta maulid. Kalau tadi saya jelaskan, berarti yang perintahkan kita untuk rayakan maulid siapa? Kurang keras, sebut nama Allah. Yang perintahkan kita rayakan maulid siapa? Yang perintahkan kita agungkan maulid siapa? Yang perintahkan kita syiarkan maulid siapa? Yang perintahkan kita bergembira atas Nabi siapa? Kalau Allah yang perintahkan berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Mulia atau tercela? Berkah atau bid'ah? Berkah atau bid'ah? Yakin? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Ada yang kaget, Habib kok ceramahnya pakai takbir-takbir. Inilah bedanya saya sama Habib Hafid. Tapi meskipun beda tetap saling cinta. Alhamdulillah. Karena itu urusan cara. Tujuannya tetap Allah Subhanahu. Itu yang pertama saudara. Jadi kenapa kita rayakan maulid?
Jawabannya karena perintah Allah Subhanahu. Jam berapa nih? Udah mau jam 11. Kira-kira lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Mohon maaf kalau ada yang nggak semangat, keterlaluan. Di Jakarta jam segini bencong baru dandan. Masa kita ngaji kalah sama bencong? Betul? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar semangatnya. Semua angkat tangannya. Takbir! Sallu ala Nabi. Yang kedua, kenapa kita rayakan Maulid Nabi, saudara? Tidak lain dan tidak bukan ta'asian, waktidaan, waktifaan, wattibaan bisayyidina wa maulana Muhammad. Jawabannya karena ngikutin Nabi. Simple, saudara. Jadi kalau ada yang tanya kenapa rayakan Maulid Nabi, jawabannya karena ngikut Habib, emang Nabi pernah ngadain Maulid, Beb? Nggak ada ceritanya Nabi ngadain Maulid. Nggak ada ceritanya sahabat jadi panitia Maulid. Nggak ada hadisnya, Beb. Dari mana pian mengatakan Habib bikin Maulid Nabi karena ngikutin Nabi? Jangan ngada-ngada dong, Habib. Saudara, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar hadis yang sering dijelaskan oleh para guru, para ulama. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa puasa hari Senin disunnahkan? Nabi puasa hari Senin. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Kata Nabi, dzaka yaumun wulidtu fih, karena di hari Senin adalah hari kelahiranku, kata Rasulullah. Artinya apa? Puasanya Nabi di hari Senin sebagai bentuk mengenang dan syukur atas Maulid kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Saya nggak mau bahas yang itu, saudara. Udah banyak yang bahas. Tapi ada yang menarik. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil-Fatawi, beliau meriwayatkan, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, karena sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah setelah diutus menjadi nabi, umur beliau di atas 40 tahun, aqqa an nafsih. Rasulullah akikah buat dirinya, saudara. Jadi setelah Rasulullah umur 40 tahun, beliau akikah buat dirinya. Tapi menariknya, padahal kata Imam Suyuti, ketika di umur 7 hari, Nabi waktu umur 7 hari sudah diakikahi oleh kakeknya Abdul Muttalib, saudara. Kalau orang di fikih disebutkan, andai ada orang sudah dewasa, sudah baligh, dapat kabar waktu kecil belum diakikahkan oleh bapak ibunya, sunnah kalau dia mampu mengakikahkan buat dirinya sendiri, sunnah. Jadi kalau besok-besok diundang acara akikah, begitu akikah ditanya mana pengantin akikahnya, keluar nenek-nenek, jangan kaget, saudara. Itu hukumnya kalau belum diakikahkan. Tapi kalau sudah diakikahkan, wal aqiqah la tu'ad marrathaniyah. Kata Imam Suyuti, yang namanya akikah nggak diulang 2 kali, saudara. Diulang kalau belum diakikahkan. Sudah dewasa diakikahkan, tapi kalau masih kecil sudah nggak bisa diulang. Maka kata Imam Suyuti, ini Rasulullah, beliau sudah diakikahkan ketika umur 7 hari. Sedangkan setelah beliau diutus menjadi nabi, beliau memotong lagi 2 kambing untuk beliau, saudara. Dan akikah nggak bisa diulang. Kata Imam Suyuti apa? Berarti yang kedua ini, yang setelah beliau diutus jadi nabi, beliau motong 2 kambing bukan buat akikah, saudara. Kenapa? Karena yang namanya akikah nggak bisa diulang, saudara. Lantas untuk apa beliau motong kambing? Ini ada kaitannya dengan bayi, dengan kelahiran beliau. Kalau bukan buat akikah, berarti beliau potong kambing taqarruban ilallah, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kelahiran Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Artinya apa? Berarti yang pertama merayakan Maulid adalah Rasulullah. Beliau motong kambing, saudara. 2 beliau motong kambing. Nggak mungkin buat akikah, karena sudah akikah berarti buat Maulid, kata Imam Suyuti, saudara. Makanya Abuya Profesor Dr. Syekhu Masyaikhina
Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani alaihi rahmatullah. Kata Abu Yazid Muhammad, jelas bahwasanya yang pertama merayakan maulid adalah Rasulullah, saudara. Andai kata ada orang yang tetap ngotot seperti sekarang masih ada di media-media sosial, pengen bikin umat Islam ragu, apa mereka katakan, oh jangan rayakan maulid Nabi, itu perayaan maulid Nabi yang pertama buat dinasti Bani Fatimah, itu dinasti Syiah. Artinya apa? Berarti perayaan maulid Nabi tradisi Syiah. Jangan rayakan maulid Nabi, itu tradisi Syiah, saudara. Padahal sudah jelas hadisnya. Kata Abu Yazid Muhammad, kalau ada yang mengatakan seperti ini, sebabnya satu di antara dua, imma an jahlin au ta'amin anil haq. Kalau tidak karena bodoh, karena pura-pura buta terhadap kebenaran. Kalau bahasanya orang Jakarta, kalau enggak bego, belaga bego, saudara. Kalau kata orang Banjar apa? Hah? Bungul ai. Betul lah bebe. Betul bebe. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Makanya besok-besok kalau ada yang tanya, berarti kita ngadakan maulid Nabi ngikutin siapa? Rasulullah. Jawab yang kompak semuanya, ngadakan maulid Nabi ngikutin siapa? Berarti yang pertama rayakan maulid Nabi siapa? Contoh kita dalam perayaan maulid Nabi siapa? Kalau Rasulullah yang kita jadikan contoh, berarti baik atau buruk? Mulia atau tidak? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Takbir. Sallu ala Nabi. Udah jam berapa nih? Lanjut atau jangan? Saya mau sapa ibu-ibu dulu nih. Bubuhan acil-acil. Bu, ini ibu-ibu ada ribuan yang jawab cuma 10. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Hantu babinian. Bu, sehat bu? Alhamdulillah. Lanjut nggak bu? Masih semangat? Betul. Mudah-mudahan ibu-ibu yang semangat Allah kasih panjang umur. Makin disayang sama istri suaminya, makin diberkahi rumah tangganya. Amin ya rabbal. Yang ketiga, saudara, kenapa kita merayakan maulid Nabi? Yang ketiga, karena di dalam perayaan maulid Nabi, di situ disebutkan sejarahnya baginda Nabi Muhammad. Di situ disebutkan akhlaknya Nabi Muhammad. Ini kok yang jawab sholawat ketika disebut nama Nabi dikit ini. Setahu saya Habib Hafid ngajarin kita selalu sholawat, betul? Hati-hati yang lisannya berat nyamber sholawat untuk Nabi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, maka berarti dia diharamkan oleh Allah, saudara. Hati-hati, kata Abu Yazid Muhammad, sholawat atas Nabi gampang, mudah, takin yahtaj ila taufiq, butuh taufik. Hanya orang-orang pilihan Allah yang lisannya nyamber ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Semakin tinggi imanmu, semakin nyamber lisanmu ketika disebutkan nama Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara ibadallah, kenapa kita merayakan maulid Nabi? Setelah tadi jawaban yang pertama karena patuh perintah Allah, jawaban yang kedua karena ngikutin Rasulullah, yang ketiga saudara, karena di dalam perayaan maulid Nabi, di situ disebutkan akhlaknya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi Muhammad. Di majelis maulid disebutkan bagaimana sabarnya Nabi Muhammad. Disebutkan bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad. Disebutkan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad. Artinya apa saudara? Semakin banyak perayaan maulid Nabi, semakin banyak umat mendengar tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak
Masya Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran saudara? Itu semua kisah-kisah Rasul yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran ada kisah Nabi Allah Nuh, ratusan tahun berjuang saudara, ratusan tahun dakwah, pengikutnya hanya segelintir orang. Sabar Nabi Allah Nuh. Ada kisah Nabi Allah Ibrahim melawan kedurjanaan Namrud. Kalau orang-orang para ulama melawan kedurjanaan orang zalim paling banter dimasukin penjara. Nabi Allah Ibrahim bukan lagi penjara, dimasukin ke api saudara. Sabar Nabi Allah Ibrahim. Ada kisah Nabi Allah Musa yang melawan kedurjanaan Fir'aun, kisah Nabi Allah Isa, dan kisah-kisah para nabi. Apa kata Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah-kisah Rasul yang kami kisahkan untukmu wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fuadak, adalah kisah-kisah yang bisa memantapkan hatimu saudara. Tapi di ayat ini timbul tanda tanya saudara, bukankah iman Nabi Muhammad sudah sempurna? Iman Nabi Muhammad sempurna atau tidak? Yang meragukan kesempurnaan Nabi, imannya bermasalah saudara. Nabi Muhammad imannya sudah sempurna. Jangankan Nabi Muhammad pak, mantunya Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, babu madinati ilmih, pintu kota ilmunya Rasulullah. Apa kata Sayyidina Ali? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Andai dibuka tabir alam gaib nampak terlihat, mazdadtu yaqinan. Kata Sayyidina Ali, keyakinanku nggak bertambah, imanku nggak akan bertambah lagi andai dibuka alam gaib. Kenapa? Karena kalau diibaratkan gelas saudara diisi air full, kalau sudah full ditambah air lagi nggak nambah saudara. Tetap Sayyidina Ali imannya sudah penuh, full, sudah sampai yang namanya ilmul yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin, sehingga Sayyidina Ali mengatakan andai dibuka ini gaib aku tidak bertambah imannya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau Sayyidina Ali saja seperti ini, fa kaifa bimurabbi Ali Sayyiduna Muhammad. Kalau Sayyidina Ali saja seperti itu, bagaimana dengan Rasulullah saudara? Sudah pasti fok, lebih, gak ada tandingannya saudara. Tapi kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, ma nuthabbitu bihi fuadak, kisah-kisah dalam Al-Quran untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad. Saudara, ulama mengatakan sebetulnya yang dimaksudkan oleh Allah dengan ayat ini bukan sekedar Rasulullah saudara, tapi yang dimaksudkan oleh Allah adalah kita yang imannya masih lemah, yang imannya turun naik, yang imannya masih suka goyang. Artinya Allah pengen ingatkan saja kepada kita, kalau Nabi Muhammad saja masih Allah katakan kisah-kisah para rasul untuk memantapkan hatimu, padahal iman Rasulullah sudah sempurna. Maka bagaimana dengan kita saudara? Kita lebih butuh mendengar tentang baginda Nabi Muhammad. Karenanya kita hadir maulid Nabi saudara. Supaya apa? Manuthabbitu bihi fuadak, supaya hati kita mantap ibadah Allah, supaya hati kita yang tadinya masih suka goyang, iman kita yang masih suka turun naik saudara, supaya kokoh kita punya iman. Kita yang begitu banyak maksiat, amalan kita lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Na'udzubillah min. Diajak sholat berjamaah susah, apalagi tahajud saudara. Masya Allah, tahajudnya kalau udah pinjaman online jatuh tempo saudara, udah divonis sama dokter mau mati baru tahajud. Kalau enggak ada tahajud saudara. Padahal dosa kita lebih banyak, kita lebih dekat ke neraka bandingkan dengan Rasulullah. Begitu kita hadir maulid Nabi, kita dengar bagaimana ibadahnya Rasulullah. Sholat hatta tawarramat gadamah, Rasulullah sholat sampai dua kakinya bengkak, sampai dua kaki Nabi terkilir. Padahal ini Sayyiduna Muhammad, pemimpin para nabi yang udah pasti masuk surga. Bahkan demi Allah, surga tidak akan dibuka sebelum dimasuki Sayyiduna Muhammad. Tapi apa? Ibadahnya Rasulullah, meski sudah dapat jaminan
sholat sampai kakinya bengkak, saudara. Kita yang belum tahu masuk surga atau neraka, ibadahnya masih malas-malasan ibadah Allah. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Kira-kira kalau dengar seperti ini, kita yang malas-malasan ibadah, malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Manutsabitu bihi fuadak, supaya mantap kita punya hati, kokoh kita punya iman. Jangan sampai keluar masuk majelis maulid Nabi nggak ada perubahan, saudara. Dari majelis maulid ke majelis maulid tetap lemes ibadah, tidak ada perubahan. Kita yang banyak dosa, pagi, siang, sore, malam berbuat dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, dosa kepada sesama, dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, dosa kepada pasangan, dosa kepada anak. Dosa nggak berhenti-berhenti kita perbuat, saudara. Tapi apa yang kita lakukan? Enggan kita beristighfar. Sekalinya beristighfar pun, istighfar hanya dengan lisan, nggak sampai hati, saudara. Sampai-sampai Rabi'atul Adawiyah mengatakan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita ini perlu diistighfari. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena kita istighfar hanya lisan, hati kita nggak beristighfar, saudara. Seolah-olah ngeledek Allah, banyak dosa tapi nggak merasa bersalah. Ya Allah, begitu hadir maulid Nabi, saudara, dengar riwayat sahih, kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yawmin akthar min 100 marrah. Rasulullah sehari semalam istighfar nggak kurang dari 100 kali, saudara. Ini yang istighfar nggak kurang dari 100 kali Rasulullah. Yang maksum nggak punya dosa Rasulullah, saudara. Ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang suci bersih sudah pasti masuk surga. Istighfar sehari semalam 100 kali. Lantas kita yang banyak dosa tidak istighfar. Saya mau tanya, jawab yang jujur, dengar seperti ini, malu atau tidak? Malu atau tidak? Manutsabitu bihi fuadak. Ini fungsinya kita hadir majelis, saudara, supaya mantap kita punya hati, mengaca, malu. Apalagi kalau bicara perjuangan, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Berapa banyak, mohon maaf, saya bicara soal prinsip, saudara. Mohon maaf, berapa banyak di antara kita yang kalau hadir majelis semangatnya masya Allah, mahalul qiyam nangis-nangis, diajak takbir Allahu Akbar semangat. Begitu hari H ada pencoblosan dikasih 100.000 prinsipnya bisa dibeli, saudara. Banyak nggak yang seperti itu? Jawab yang jujur, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? 100.000 dibeli buat 5 tahun, bungul ai. Betul? Betul? Saya pakai bahasa kasar dikit biar kita mikir, saudara. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf ya, saya pakai dikit biar kita tahu harga diri kita. Pelacur, Pak, pelacur itu satu malam 100.000 nggak dapat, saudara. Lah kita 5 tahun dibeli 100.000, saudara. Mohon maaf, jangankan awamnya, kadang-kadang ulamanya, habibnya, kiainya, begitu kena amplop tebel dikit warna coklat, saudara, yang hak jadi batil, yang batil jadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi. Ada nggak yang begitu? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Ini realita pahit, saudara. Begitu murahnya prinsip kita, begitu gampangnya kita dibeli, saudara. Coba kita lihat Rasulullah. Jangan Anda pikir Rasulullah nggak dibujuk, saudara. Strategi musuh-musuh Islam dari dulu nggak pernah berubah. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul, pukul. Peluk, kalau nggak bisa peluk, gebuk. Itu dari dulu strategi musuh Islam, saudara. Mereka lakukan itu untuk Rasulullah. Mereka bujuk Rasulullah, nggak langsung mereka musuhi, saudara. Mereka bujuk dulu Rasulullah. Dilihat Rasulullah mulai berkembang dakwahnya, dibujuk, didekati oleh mereka. Hei Muhammad, ini kata mereka nih, bukan kata saya. Jangan kau lanjutkan dakwahmu. Kau ingin wanita, kami berikan engkau wanita paling cantik di kota Makkah. Kau
Kau ingin harta, kami jadikan kau orang paling kaya. Kau ingin tahta, kami jadikan kau raja. Ditawarkan Rasulullah, saudara, syaratnya satu, yang penting diam, bungkam, berhenti, jangan lanjutkan dakwahnya. Tapi apa jawaban Nabi, saudara? Apakah beliau gentar? Beliau bisa dibeli? Beliau goyang? Dengan tegas beliau jawab, saudara, law wada'u syamsa biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahlik dunah. Kata Nabi, saudara, jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan ditaruh di telapak tangan kiriku, supaya aku tinggalkan dakwah ini, supaya aku diam, supaya aku bungkam, demi Allah, aku tidak akan mundur sampai diberikan kemenangan oleh Allah atau mati bersimbah darah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Berarti Rasulullah prinsipnya tegar atau tidak? Kokoh atau tidak? Kalau dengar seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang prinsipnya suka goyang, malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Manu tsabitu bihi fuadak, supaya mantap kita punya hati, saudara. Betul. Boleh kalau bicara soal perjuangan yang lebih dalam lagi, saudara. Masya Allah, Masya Allah. Kita punya Nabi, saudara. Saya teringat perkataan Kiai Syukran Ma'mun, seorang ulama sepuh, dai luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Kiai Syukran Ma'mun mengatakan, kita ini bisa bahagia saat ini, saudara, senang, gembira, duduk seperti ini, saudara. Kita bergembira di atas penderitaannya Rasulullah, saudara. Sehebat apapun tantangan, rintangan yang dihadapi oleh habaib, ulama, kiai saat ini, demi Allah, tidak ada seujung kuku dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya ngomong seperti ini bukan asal ngomong, saudara. Saya alhamdulillah pengalaman, pernah mondok 1 tahun di pondok pesantren Mabes Polri, saudara. Tahu pondok pesantren Mabes Polri? Penjara. 1 kamar dengan ayah saya, mertua saya, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah jaga zahir batin beliau. Amin ya rabbal alamin. Pengalaman, saudara. Ada di sini yang mau mondok di Mabes Polri? Saya daftarkan kalau ada yang mau. Saya ngalamin, Pak, Bu, yang namanya dakwah turun dari pesawat 2018 di Manado, saudara. Bukan disambut pakai hadrah, bukan disambut pakai protokoler, bukan disambut marching band, disambut pedang, saudara. Disambut tombak, disambut panah. Saya mau dibunuh, saudara. Saya ngalamin yang namanya dakwah. Dari tempat ke tempat, panitia mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, mendapatkan rintangan, saudara. Masya Allah. Tapi saudara, wallahi, demi Allah, yang saya alami, yang habaib alami, yang kiai saat ini alami, wallahi tidak ada seujung kuku dibandingkan yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, saudara, paman Nabi sendiri. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia lempari kotoran di depan rumah Nabi, saudara. Hampir setiap hari Abu Lahab lempari kotoran di depan rumah Rasulullah. Kotoran manusia, saudara. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ayu jiwarin hadha. Tetangga macam apa ini? Kok ngelemparin kotoran setiap hari? Siapa saat ini ulama habib kiai yang ngalami dilempari kotoran depan rumahnya setiap hari, saudara? Oleh pamannya sendiri. Belum lagi Abu Jahal Asy-Syaqi. Rasulullah sedang sujud di depan Ka'bah, Pak, Bu. Abu Jahal dengan sombongnya dia berdiri. Apa dikatakan oleh Abu Jahal, Pak, Bu? Kata Abu Jahal, siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari kampung sebelah? Berdirilah seorang syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia berdiri, dia ambil itu kotoran onta, saudara. Rasulullah dalam keadaan bersujud ibadallah dilempari kotoran onta yang najis oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid, saudara. Anda bayangkan, ini yang dilempari kotoran onta kulitnya Rasulullah
dalam keadaan beliau bersujud, saudara. Kulit yang begitu mulia, kulit yang lalat pun gak bisa hinggap di kulitnya Rasulullah, saudara. Kulit yang wangi, keringatnya lebih wangi dari misik. Kulit yang tidak akan disentuh api, saudara. Kulit yang kita berangan-angan menciumnya. Kulit yang ketika Isra Mi'raj Jibril tidak bisa nembus Sidratul Muntaha, tapi yang nembus adalah kulitnya Nabi Muhammad. Dilempari kotoran kulit ini, saudara. Kufar Quraisy ketawa, tertawa mereka, lihat itu, puas mereka. Sahabat saat itu jumlahnya sedikit, ibadah Allah. Sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah tetap dalam keadaan sujud, di atasnya penuh kotoran onta, ibadah Allah. Datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah dengan tangan sucinya, saudara. Sayyidatuna Fatimah membersihkan kotoran dari atas Nabi, ibadah Allah. Ya Allah, yang bersihkan kotoran tangannya Fatimah, putri tercinta Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah. Kalau anda lihat para habaib yang ada di sini, para dzurriyyah Rasulullah, mereka lahir dari rahim-rahim yang dilahirkan Fatimah. Tangan ini yang bersihkan kotoran, saudara. Dibersihkan kotoran oleh Siti Fatimah. Katakan kepada saya, gulli, gulli, katakan kepada saya, sehebat apapun penderitaan habib, ulama, kiai, perjuangannya saat ini, katakan siapa yang mengalami seperti yang dialami Rasulullah, saudara? Tidak ada, saudara. Kecil kita dibandingkan Rasulullah. Akhirnya setelah dibersihkan oleh Siti Fatimah, Rasulullah bangun dari sujudnya, saudara. Beliau angkat tangannya, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diminta oleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah angkat tangannya. Rasulullah katakan, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan nama-nama disebutkan oleh Nabi, saudara. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal, ya Allah. Ya Allah, hancurkan Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya Allah, hancurkan fulan, fulan, fulan. Dan apa yang terjadi, saudara? Nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah, yang disumpahi dalam doanya tadi, mayoritas mereka mati terhina di perang Badar, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kadang-kadang kita jangan kaget kalau ada sebagian ulama kita yang tahu-tahu doa angkat tangan mendoakan supaya orang-orang zalim dihancur. Itu diperbolehkan dalam syariat, saudara. Di Al-Quran itu Allah pilih antara dua. Ketika ada orang dizalimi, dia mau memaafkan, bagus, dia dapat pahala, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Atau dia mau membalas dengan balasan yang setimpal. Kalau dia nggak bisa balas, dia angkat tangan, dia sumpahi, la yuhibbullah al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga boleh, saudara. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi, saudara. Kita nggak usah repot, ibadah Allah. Dua-duanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang penting jangan pernah berbuat zalim, saudara. Betul? 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 Luar biasa kita punya Nabi, perjuangannya, ibadah Allah. Makanya apa fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara? Ini baru satu yang saya ceritakan. Kalau kita mau ceritakan bagaimana cobaan yang dihadapi Nabi, saudara, nggak akan selesai satu malam, ibadah Allah. Tapi setidaknya yang kita gambarkan ini, manutsabitu bihi fuadak, membuat hati kita mantap, ibadah Allah. Bahwasanya yang namanya tantangan dakwah berat. Jangan gampang mundur, jangan gampang kalah, jangan gampang digertak, karena ini jalan yang berat, jalan yang berdarah-darah, jalan yang licin, yang berliku-liku. Tapi di sisi lain juga jadi teguran, saudara. Kadang-kadang ada, mohon maaf, sebagian orang yang merasa dirinya paling hebat, paling berani, sampai merendahkan orang lain.
merasa dirinya udah paling top. Saya di penjara, saya ini yang paling berani, saya yang di baris terdepan. Ini juga teguran. Buat apa kau sombong? Apa yang mau kau sombongkan? Kau kecil dibandingkan Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Alhamdulillah. Oleh karena itu saudara, kita hadir maulid Nabi, manutsabitu bihi fuadak, supaya hati kita makin mantap ibadallah di dalam berjuang di jalan dakwah, berjuang di jalan amar ma'ruf nahi munkar, berjuang di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saya ingatkan dari atas mimbar yang mulia ini, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi, saudara. Ulama pewarisnya para nabi. Yang diwarisi para ulama bukan hanya ilmunya, yang diwarisi para ulama bukan hanya akhlaknya, yang diwarisi para ulama bukan hanya kehormatannya, tapi yang diwarisi para ulama juga semangat perjuangannya, saudara. Sebagaimana dulu Nabi begitu semangat berjuang, maka ulama ada juga yang mewarisi semangat perjuangan Nabi, saudara. Yang diwarisi para ulama juga resiko perjuangannya. Sebagaimana dulu Nabi dicaci, dimaki, dihina. Saya mau tanya masyarakat Banjar, jawab yang kompak. Saat ini ulama dicaci, dimaki, dihina banyak atau tidak? Orang kompak, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Nggak usah kaget, itu resiko perjuangan, saudara. Itu harisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Habib, itu kan dicaci, dimaki gara-gara keras, Habib. Kalau yang lembut nggak akan dicaci maki, kata siapa, saudara? Waraqah bin Nawfal sudah mengatakan, ma jaa ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Siapapun ya hai Muhammad yang membawa apa yang engkau bawa illa udi, kecuali pasti akan dimusuhi, saudara. Nggak peduli mau lembut, mau keras, mau tegas, mau santun, itu cuma urusan cara. Cara biasa beda, itu biasa, cara beda-beda biasa. Dulu ada Sayyidina Abu Bakar yang lembut, ada juga Sayyidina Umar bin Khattab yang sedikit-sedikit keluarkan pedang. Dulu ada Sayyidina Uthman yang begitu malu, tapi jangan lupa ada juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ngangkat pintu Khaybar sendirian, padahal 10 orang nggak mampu buat ngangkat, saudara. Berani Sayyidina Ali, beda-beda biasa. Tapi yang namanya menyampaikan kebenaran nggak lepas dari musuh, saudara. Nggak akan lepas dari cacian makian siapapun. Karena siapapun yang bawa syariat Nabi, berarti dia membawa mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, saudara. Siapapun yang membawa ini akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu, saudara. Akan berbenturan dengan banyak kepentingan iblis, akan berbenturan dengan banyak kepentingan syaitan. Lembut sekalipun dia menyampaikan, tapi kalau berbenturan dengan kepentingan hawa nafsu iblis syaitan, maka hawa nafsu iblis syaitan itu nggak akan terima, saudara. Betul. Tinggal umat pilih. Kalau ada ulama dicaci maki, itu warisannya Nabi. Tapi kalau ada yang mencaci maki ulama, itu warisannya Abu Jahal, saudara. Kalau nggak bisa jadi pewaris Nabi, jangan jadi pewaris Abu Jahal. Cuman sekarang namanya bukan Abu Jahal lagi, Abu Janda, saudara. Betul betul. Betul. Tinggal kau pilih, kau mau jadi pewaris Nabi atau jadi pewaris Abu Jahal? Mau ngikut pewaris Nabi atau jadi pewaris Abu Jahal? Na'udzubillah min al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Sebagaimana dulu Rasulullah diboikot ekonominya, saat ini pun terjadi ulama diboikot ekonominya, sampai blokir rekeningnya, rekening anak istrinya. Nggak usah kaget, itu warisannya Nabi Muhammad. Kalau dulu Rasulullah pernah dicekal, nggak bisa keluar, saudara, daripada kotanya, jangan kaget. Ulama pun demikian, ngalamin dari zaman ke zaman, saudara. Kalau dulu mereka berusaha penjarakan Rasulullah, liyuthbituk, itu diabadikan dalam Al-Quran. Jangan kaget, saudara, kalau ulama sepanjang sejarah banyak yang dipenjara dalam perjuangannya, saudara. Kalau dulu kufar Quraisy mereka berusaha bunuh Rasulullah, liyaktuluk, maka jangan kaget, saudara, ulama pewaris Nabi sepanjang sejarah
banyak yang mati dalam perjuangannya bersimbah darah ibadallah. Akan tetapi Rasulullah meskipun tantangannya luar biasa, Rasulullah nggak mundur saudara. Rasulullah tidak gentar ibadallah. Rasulullah tidak berhenti. Begitu juga para sahabat, begitu juga para tabi'in, begitu juga salafun saleh, mereka tidak berhenti walaupun tantangannya luar biasa ibadallah. Karenanya saya mau ajak malam hari ini khususnya para ulama, para habaib, para kiai, para hujjaj, para tujjar, para santri, para umat Islam, jangan berhenti, lanjutkan perjuangan Rasulullah. Jangan berhenti, lanjutkan estafet perjuangan Rasulullah. Jangan berhenti, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak peduli saudara, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, umat Islam tidak akan mundur untuk lanjutkan perjuangan saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, umat Islam siap bersatu? Orang kompak siap bersatu? Orang keras siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap lanjutkan dakwah Nabi? Siap lanjutkan akhlak Nabi? Siap lanjutkan syiar Nabi? Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar Nabi? Siap ikut komando ulama? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ada yang kaget kok Habib ceramahnya keras banget, siapa suruh ngundang gua. Saya emang begini Bu, udah setelannya dari sononya. Alhamdulillah. Nah, tapi walaupun saya keras, kenceng, Habib Hafid lembut, tetap boleh beda-beda cara, yang penting tujuannya Rasulullah. Kita dulu diajarkan bagaimana oleh Tuan Guru sekumpul, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau. Beliau lembut, dakwahnya luar biasa, menyentuh hati, menggetarkan jiwa. Tapi apakah beliau nyerang ulama yang beda cara perjuangan dengan beliau? Enggak saudara, beliau nggak pernah nyerang. Beliau ngajarkan kita bagaimana menjaga persatuan. Beliau punya gaya, beliau punya metode, beliau punya cara. Tapi ada ulama-ulama lain yang punya cara di tempat-tempat lain di luar daripada tempat ini. Beliau nggak pernah serang. Beliau ngajarkan kita bagaimana banyak cara menuju Mekah, walaupun beda-beda cara, yang penting tujuannya satu, baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak, siap kita bersatu? Siap kita bersatu? Saya mau tanya besok-besok kalau umat Islam mau diadu domba antara ulama yang lembut dengan yang keras, kira-kira terima atau tidak? Terima atau tidak? Bisa diadu domba atau tidak? Siap menghormati perbedaan? Siap bersatu? Siap kibarkan panji Rasulullah? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir saudara, sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat. Kita goncangkan Banjarbaru dengan sholawat. Setuju? Setuju? Dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan saya mau minta barakah doa khususnya untuk orang tua saya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, yang masih bebas bersyarat. Beliau tidak bisa keluar kota kecuali dengan izin. Kalau melanggar syarat dikit saja masuk lagi ke penjara saudara. Sampai kapan Habib? Sampai Juni 2024 saudara. Doakan mudah-mudahan beliau dimenangkan oleh Allah. Sayyidil Walid Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di barisan para ulama-ulama kita, dibangkitkan di barisan guru-guru kita, dan majelis hifdzuddin
Hifdzuddin, sesuai dengan namanya Hifdzuddin, menjaga agama. Mudah-mudahan majelis ini menjadi benteng umat Islam, saudara. Benteng pecinta Rasulullah, benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal. Siap gonjangkan Banjarbaru dengan sholawat? Tapi saya mau semuanya jawab yang kompak kalau saya ajak sholawat. Setuju? Setuju? Kalau saya katakan manusia idolaku, kurang kompak. Coba saya tes. Manusia idolaku, manusia panutanku, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Takbir. Sallu ala nabi. Bisa? Bisa? Siap goncangkan Banjarbaru dengan sholawat? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya punya satu permintaan. Nanti ketika baca sholawat, hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Setuju? Kemudian yang kedua, Habib Hafid nih kira-kira lampu bisa dimatiin apa kagak, Bebe? Hah? Bisa dimatiin nggak? Biar kayak anak zaman now, saudara. Coba keluarkan handphonenya, nyalakan bridge-nya. Semua. Hati-hati, kemarin ada yang nggak ngeluarin handphone 10 hilang, saudara. Coba keluarkan semuanya, keluarkan semua. Tapi jangan ketuker, yang ngeluarin Samsung jangan masukinnya iPhone. Ayo semua. Ini dikit bener nih yang punya handphone orang macam. Coba bisa dimatikan ke lampunya? Bukan lampu handphone, lampu ini. Mana? Nah, Masya Allah, mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini terang benderang, hati kita Allah bikin terang insya Allah. Orang tua kita kuburnya diterangkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Semuanya keluarkan, semua ibu-ibu, semua bu, semua. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil sallallahu alaihi maula ala habibika. Semuanya, manusia idolaku, manusia panutanku, sallallahu alaihi maula. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Manusia yang sempurna, manusia termulia, sallallahu alaihi maula. Lampunya jangan diturunin dulu. Saya mau tanya, Banjarbaru jawab yang kompak. Hifdzuddin, cinta nggak sama Rasulullah? Sayang nggak sama Rasulullah? Rindu nggak sama Rasulullah? Saya mau ajak semuanya kita nyatakan cinta sama Rasulullah. Setuju? Semua sama-sama. Aku cinta padamu. Kurang keras. Aku cinta padamu, Nabiullah Muhammad. Aku rindu padamu,
alaihi maulaya salli. Ya Rasulullah, hancur aku tanpamu. Kurang kompak. Celaka aku tanpamu. Sallallahu alaihi maulaya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya mau tanya semua yang hadir, mau nggak mandang wajah Nabi? Mau ngelihat wajah Nabi? Mau masuk surga sama Nabi? Mau cium tangannya Rasulullah? Sama-sama semuanya keluarkan dari hati, minta sama Allah. Ku harap tatap wajahmu. Aku harap kumpul denganmu. Sallallahu alaihi maulaya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Siap mati untukmu, siap berkorban untukmu. Sallallahu alaihi maulaya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya mau tanya semua yang hadir, mau nggak dikabulkan hajatnya? Mau diangkat penyakitnya? Mau diampuni dosanya? Mau dibahagiakan dunia akhiratnya? Sama-sama semua tawasul ke Rasulullah dari dalam hati semuanya, semua. Ya Rabbi bil, ya Allah, bil Mustafa ya Allah. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah bil Mustafa ya Allah. Undur ilayna bi'ainir rahmah ya Allah. Si'al karami ya Rabbi bil ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Lagi salawatnya semua. Hime maulaya salli wa sallim. Kompak. Maulaya salli wa sallim. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Lampu boleh dinyalain lagi. Wala taj'al ahadan minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولطلابنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك وأحسن إلينا واقض لنا ولهم ولمشايخنا حاجات
semua masing-masing angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat pian, insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala malam ini. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. ثم إلى أرواح والدينا خصوصا الوالد عبد الرحمن العطاس، وإلى أرواح مشايخنا خصوصا شيخ هذا البلد الشيخ الحاج زيني عبد الغني وكيها وأصولهم وفروعهم، وجميع مشايخنا ومشايخنا، من الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan lain. Insya malam ini kita kumpul di dunia, besok di akhirat kita kumpul sama Rasulullah. Amin ya rabbal hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.